Nyari gara-gara, pemain Vietnam sebut naturalisasi timnas Indonesia lemah dan sama sekali tidak menakutkan. Informasi bola selanjutnya, jelang hadapi timnas Indonesia, para pemain Vietnam diingatkan mengerikannya stadion utama GBK. Timnas Indonesia dapat amunisi tambahan menjelang lawan Vietnam. Dua pemain naturalisasi ini katanya siap membela Garuda. Berikut akan kami coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia dan simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, pemain timnas Vietnam yang bernama Nguyen Hoang Duc mengutarakan pendapatnya soal kualitas pemain-pemain naturalisasi di kubu timnas Indonesia. Dia menganggap pemain-pemain ini sama sekali tidak menakutkan. Nguyen Hoang Duc mengatakan, sebetulnya kualitas para pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak punya kekuatan yang signifikan. Ia berpendapat levelnya memang tidak sebagus pemain-pemain top di Eropa. Ya, faktanya kan menurut saya pemain-pemain naturalisasi ini tidak menakutkan, kata Nguyen Hoang Duc. Secara spesifik, pemain berusia 26 tahun ini juga melihat adanya kekurangan yang dimiliki oleh para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kekurangan ini bisa menjadi celah untuk menumbangkan skuad merah putih. Pemain naturalisasi Indonesia bermain keras, tapi mereka juga menunjukkan keterbatasan tertentu, kata gelandang yang kini berkarir bersama Vitel FC di V-League 1 tersebut. Ya, jika timnas Vietnam bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik, ya maka hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali ya dengan timnas Indonesia di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Nah, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada 21 Maret nanti. Mengingat duel tersaji di GBK, para pemain The Golden Star pun mendapatkan peringatan. Hal ini seperti disampaikan media Vietnam Bongda. Dalam artikelnya disebutkan mereka akan menghadapi tantangan nyata karena pertandingan berlangsung di GBK. Stadion GBK bisa memberikan teror nyata untuk para pemain Vietnam. Pasalnya, salah satu stadion termegah di tanah air ini diyakini bakal dipenuhi oleh supporter timnas Indonesia. Gelora Bung Karno ini kan merupakan stadion terkenal dan punya kapasitas besar di Asia. Yang perlu diperhatikan adalah efek suara yang mengerikan di stadion ini. Dengan antusiasme supporter negara tuan rumah, maka efek suara yang ada di Gelora Bung Karno mampu memberikan tekanan yang besar dan bisa membuat jera semua lawan yang berlaga di sini, jelasnya. Ya, terakhir kali Vietnam tanding di Stadion GBK adalah ketika Piala AFF 2022. Tim yang ketika itu dilatih oleh Pak Hang-seo bermain imbang dengan skor 0-0. Bagi timnas Indonesia dan Vietnam, pertandingan ini sangatlah penting dimenangkan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Apalagi skuad Garuda yang belum mendapatkan kemenangan sekalipun. Dari dua pertandingan yang sudah dijalani timnas Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, ada kasus Sinteyong kalah dari Irak dengan skor 1-5 dan ditahan imbang Filipina dengan skor 1-1. Oleh sebab itulah pertandingan melawan Vietnam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi Pratama Arhan dan kawan-kawan bertindak sebagai tuan rumah. Dan diperkirakan juga jika Ragnar Oratmangun dan Tom Heye katanya akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Namun proses naturalisasi Ragnar dan Heye masih berlangsung dan masih belumlah selesai. Dokumen kedua pemain tersebut saat ini masih tertahan di DPR. Arya Sinulinga selaku anggota Esko PSSI menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ragnar dan Heye berjalan sesuai dengan rencana. Tapi kondisi saat ini di DPR yang sedang dalam masa reses membuat proses tersebut jadi tertunda. DPR baru akan kembali melakukan sidang pada bulan Maret mendatang, maka dengan kondisi saat ini PSSI hanya bisa menunggu sampai DPR melakukan sidangnya. Ya, skuad Garuda membutuhkan kemenangan di dua pertandingan tersebut untuk menjaga harapan lolos ke babak berikutnya. Setelah melawan tim Golden Star, Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekan akan berduel melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni nanti. Meskipun tertunda, Arya masih optimis bahwa Ragnar dan Heye bisa mendapatkan status WNI secara secepatnya. Mereka pun juga diperkirakan bisa membela skuad Garuda saat melawan Vietnam nantinya.